Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Di sini saya mau memberitahukan kepada teman-teman ya tentang Rian ya teman-teman ya. Jadi ada suatu kejadian, Mama mergokin apa ya, Rian itu berbuat nggak senonoh. Itu nggak jauh-jauh teman-teman, itu di kamar cowok gitu kan, di kamar cowok. Dan di situ saya lihat itu Romsah mondar mandir tadinya kan. Setelah Romsah mondar mandir, terus lama kan, kok Romsah ini datang ke kamar cowok lama amat gitu kan. Pas lama gitu saya lihat ternyata Romsah ada di sebelah sama Rian gitu, dipanggil tahu gimana gitu teman-teman ya. Dan di situ juga ada Ombah gitu. Dan yang paling ini apa ya, bikin kaget Mama itu pas Mama intip, ternyata di situ ada Tiara teman-teman. Dan yang saya pergokin tuh bener-bener nggak pantas lah, perbuatan senonoh ya nggak pantas. Rian lagi berbuat yang nggak senonoh sama si Tiara. Mereka sama-sama nggak pakai celana gitu teman-teman. Jadi di sini saya juga kaget teman-teman. Karena apa? Karena siang hari teman-teman. Itu adanya siang hari gitu. Jadi ya otomatis Mama kaget lah gitu. Nah begitu Mama kayak gitu, udah saya diam aja. Saya nggak nanya-nanya ke Rian, nggak nanya-nanya ke Tiara. Karena saya juga harus ngambil keputusan gitu kan. Saya ngambil keputusan, tapi karena Rian itu tadinya kan dari Dinsos ya, jadi saya langsung nelpon ke pihak Dinsos, tapi pihak Dinsos belum bisa nerima karena mau koordinasi. Sedang Mama itu nggak bisa dinanti-nanti, takut ada kejadian lagi, itu kan kena imbasnya semua gitu teman-teman ya. Jadi kemarin juga sebelum ini saya juga pernah memergokin gitu kan. Memergokin si Romsah sama Rian itu entah kenapa gitu, cuman kedengeran gitu loh, kedengeran keplak itu nggak tahu kenapa gitu. Ternyata ada yang bilang katanya di tepak pantatnya apa gimana gitu si Romsah gitu. Terus kenapa entah gitu ya, saya juga karena nggak ngeliat, jadi ya udah itu mah kemarin kan gitu. Cuman ya kejadian yang saya lihat Lilis ini, dulu, Lilis pernah cerita. oh iya, Lilis juga dulu pernah cerita ke Mama, pernah mergokin gitu kan. Si Tiara sama Rian itu ciuman. Dan Bang Hara juga pernah mergokin gitu loh teman-teman ya. Jadi Cuma sekilas pada saat saya mergokin itu kan karena sekilas saya nggak sempat ngambil kamera dan saya juga ini mereka kaburan kan. iya, Pas buka pintu kan grek, nah langsung kaburan. kabur. Jadi nggak ada barang bukti dan mereka juga ini bunda, apalagi kan Rian sehat ya. Rian Jadi sehat. jadi Rian dia sering mengelak bohong. pokoknya Rian itu bohong, ada berbohong apapun terus. sering mengelak gitu. Bahkan dia sumpah-sumpah bawa nama Tuhan bun ya. Nah gitulah teman-teman ya. Jadi makanya di sini saya itu terus ngambil keputusan ya tadi itu nelpon ke pihak Dinsos. Cuman ya Untuk yang kali ini kita bener-bener ya. Jadi Mama melihat, saya melihat, dan saya juga sempat merekam bukannya buat apa-apa ya teman-teman ya, tapi buat barang bukti agar Rian mengaku ya. Iya, biar tidak mengelak, karena Rian kita tahu ya orangnya suka bohong dan suka ngelak ya. Kalau misalnya kamu Rian berbuat gini, enggak. karena pernah kejadian juga waktu itu, kita juga kirain mah ya namanya ya mikirnya ODGJ gitu kan. Waktu itu sama Mahani ya, itu Ya, kerokan. Mahani sering dimintain urut ya, tapi bilangnya Mahani yang diurut malah payudaranya ya. Malah Mahani katanya tadinya kerokan katanya gitu. Jadi Iya, ya itu malah teman-teman ya. malah yang dadanya lah diurut. Bilang Mahani dada saya dipegang-pegang, diraba-raba sama Rian. Saya marah waktu itu, saya bilang, Rian kenapa kamu pegang ini? Nggak ada kok sumpah. Jadi kita juga ngerasanya itu halusinasi ODGJ gitu kan. Ya Karena itu Riannya awalnya, sumpah-sumpah. ya itu awalnya. Tuh. Tapi Ternyata makin kesini ya. setelah Mamah benar-benar melihat dengan mata kepala Mamah sendiri, nah ini perbuatannya itu
di depan Romsah, teman-teman coba. Omba. Di depan Ombah, di depan Romsah. Anak-anak cowok semuanya juga, Bun. Anak-anak cowok. Jadi posisinya di sini kamar cowoknya tuh 4 orang tidur. Itu dipaksa tidur ya? Dipaksa tidur ya. Bukan mungkin, Bun. Siang-siang. Bukan mungkin, Nah. karena memang beneran Rian itu Suka. ditakutin sama ODGJ yang lain. Iya. Jadi Rian tuh ngancam, tidur kamu tidur. Jadi yang lain ini kayak Onyong, kayak Heri, Pak Yusuf sama si Ali itu nggak ada yang berani sama Rian. Iya, jadi gitu teman-teman. Dan itu saya lihat kan 4 orang ini pada tidur, tapi kalau Pak Yusuf saya lihat tangannya gerak-gerak gitu kan. Kayaknya ini yang ngintip-ngintip tidur melek ya. Mungkin ya. Pas saya lihat ke sana, ternyata di pintu teman-teman, di situ di pintu itu si Rian sama Tiara lagi berbuat, dan Ombah sama Romsah ngeliatin, coba teman-teman. Jadi aduh, kata saya gitu, ini anak yang tadinya saya kasih Kepercayaan tinggi, Bun ya. Untuk menjaga anak-anak yang lain, ternyata malah dia sendiri yang kayak gitu. Bahkan dia sendiri marah-marahin ke Onyong jangan gini, jangan gitu. Tapi ternyata malah dia sendiri yang kayak gitu, teman-teman. Jadi ya akhirnya saya ngambil keputusan mau nganter Rian ke tempat alamat yang ada di KTP gitu, teman-teman. Karena alamat di KTP ini kan Rian punya KTP, teman-teman. Ini alamatnya ada di Pondok Bahar gitu, teman-teman. Jadi ya udah, karena ini masih lokasi Tangerang ya, teman-teman. Masih Tangerang, jadi daripada saya nanti di sini nggak bisa tidur, ngawasin terus apa gimana, ya udah. Karena kita nggak bisa ini ya. Mendingan saya langsung inisiatif, saya sama Bang Hara nganterin Rian ke stasiun yang terdekat dengan yang ada di KTP-nya Rian, alamatnya Rian ini ya, gitu teman-teman. Jadi di sini saya mohon maaf sama teman-teman karena saya mulangin Rian, biarpun itu Rian gak ada keluarganya, saya pulangin sesuai dengan KTP-nya, gitu teman-teman. Dan saya juga di sini ngerasa ya teman-teman, Rian itu udah sehat banget gitu ya. Kalau dibilang 100% ya enggak, tapi kalau dibilang 90% gitu. 90% sih kita rasa lebih, Bun ya. Lebih, karena Rian itu udah sehat. Bahkan waktu itu juga pernah minta kerjaan ke tukang gitu kan. Minta kalau ada kerjaan gitu kan. Namanya juga tukang juga mungkin nggak ada kerjaan, ya nggak ada. Waktu di Dinsos juga dia kan sering keluar kan sendiri mau cari parkiran kan. Nah gitu teman-teman, waktu di Dinsos dia waktu itu ya emang dimarahin sama mama karena dia keluar ngamen waktu pertama keluar ngamen Keliling perumahan ya. Saya tanya, dari mana kamu? Ngamen mah. Jangan suka ngamen, jangan malu-maluin, ini tinggalnya di Dinsos, masuk ngamen. Kalau orang mau itu nyari kerja, kata saya, bukan ngamen. Tanpa sepengetahuan mama lagi, dia keluar, pas datang, bukan datang, saya mau ke pasar, saya lihat Iya, kita berdua waktu itu pas lagi ke pasar, Bun. Iya. Kita ngelihat, bahkan bukan sama saya aja, Bunda, waktu pas jalan sama relawan lama juga kan pernah sama iya. Derry kan sama siapa gitu kemarin. Ternyata Rian itu nyari kerjaan di tempat parkir gitu, teman-teman. Jadi akhirnya waktu di sana juga nggak dibolehin sama saya, jangan kamu, karena di sini kan masih tanggung jawab Dinsos, jangan nyari kerjaan, kata saya gitu. Jadi ya disinilah teman-teman saya ngerasa Rian itu sehat. Akhirnya mama mengambil keputusan supaya Rian itu nyari kerjaan di luar gitu, teman-teman. Dan entah itu dia mau kemana, mau di mana, itu terserah Rian gitu, karena Rian juga udah bisa lah ibaratnya Untuk berpikir sendiri dan dewasa ya. Untuk berpikir sendiri, nyari kerjaan mana yang cocok untuk saya gitu, teman-teman. Jadi ya akhirnya saya mengantarkan Rian ke sesuai alamat yang ada di KTP. Tapi nganternya cuma sampai batas stasiun, teman-teman, stasiun kereta, karena dari stasiun kereta juga nggak jauh gitu. Jadi waktu itu kita ngantarkannya ke stasiun Parung Panjang aja, Bun ya. Iya. Nggak lebih dari itu, nggak lebih. Jadi kita cuma sampai di Parung Panjang, Bunda langsung pergi ke warung, Bun ya. Karena
kita kan bertiga berangkatnya. Karena kalau sama saya nanti Riannya kurang terbuka Bun ya. Iya. Jadi saya menunggu di stasiun, nanti ada videonya Bun ya. Jadi Mama jalan berdua sama Rian menuju warung untuk biar Rian mau jujur ya, terbuka. Kalau sama saya dia nggak mau teman-teman. Dan juga ini teman-teman, alamatnya Rian di Sumedang. Nggak mungkin kita bisa ngantar ke sana karena jauh banget. Luar kota Bun ya. Karena Sumedang itu kan kita jauh ya teman-teman ya. Kalau Mama harus nganterin ke Sumedang, itu alamatnya nggak lengkap juga. Sumedang itu kan banyak luas ya. Sumedang luas. Di samping alamatnya nggak lengkap, Mama juga terbentur lingkungan di sini, kita nggak ada relawan. Kalau untuk nganterin sampai sana nyarinya susah. Tapi kalau saya nganterin sesuai KTP itu enak, karena di situ saya nganterin nggak jauh dari stasiun. Pas saya nanya-nanya ke tukang ojek, nanya ke warung, ini mah nggak jauh Bu, cuman nyebrang jalan aja nyampe katanya gitu. Jadi ya udahlah teman-teman. Jadi saya nganterian cuman ke terminal stasiun Parung Panjang. Oh ya teman-teman, nanti teman-teman bisa nyaksiin rekaman ini ya. Nanti saya tayangin. Dan di sini juga saya ngerekamnya nggak pakai video teman-teman. Itu saya ngerekamnya juga sembunyi-sembunyi. Karena Rian kalau umpamanya saya ngerekamnya begini, pasti Rian nggak bakalan mengakui, karena Rian itu suka mengelak. Dan karena Rian itu sehat, jadi dia bakalan malu mah, jangan mah, kan gitu. Jadi karena saya juga nggak mau nanti disalahkan sama penonton kalau saya nggak jujur ya. Jadi mau jelek buruknya saya sampein semua gitu teman-teman, karena takut kok tiba-tiba Mama pulangin tanpa ada penjelasan, nanti akhirnya timbulnya banyak tanda tanya gitu teman-teman. Jadi sini juga saya ngambil keputusan ini karena apa? Karena memang nanti berdampak tidak bagus untuk anak-anak cowok cewek yang ada di sini, dan juga dampak nggak bagus untuk yayasan sini teman-teman. Jadi mohon maklum, mohon dimaafkan atas keputusan saya. Oke, lanjutkan berikut. Assalamualaikum. Halo. Ya Bu, waalaikumsalam. Pak, Hmm, ini mau ngomongin soal Rian Pak. terus? Rian, Terus? tolong sih Pak ambil lagi ke sana. Lah kan kemauan dia Bu. Makanya kita ambil nggak mau. Sekarang Gitu, Bu. gini Pak, di sini itu nggak senono sama ODGJ yang lain, perempuan. Lah kan kemarin kan kita bilang, ayo itu udah bukan tanggung jawab saya. Karena kan kemauan si Rian, terus ibu juga ngajak. Nah, Kalau ayo. iya Pak, kalau kemarin alamat itu di mana? Dia Dia KTP-nya. punya alamat, KTP-nya. punya KTP. KTP. Dia kan punya KTP Pak. Ada. Hah? Iya, harusnya kan ibu kemarin itu ya jangan main ajak-ajak aja. Kan habisnya kan ibu yang mau yang ngajak gitu. Iya. Soalnya kan kalau kemarin itu kan dia bilang pengen ngikut Mama, katanya kan gitu. Ya udah diajak karena pengen ngikut Mama. Ternyata di sini kan kita nggak tahu Pak, kedepannya dianya ternyata berbuat kayak gitu loh sama cewek-cewek di Ya sini. kalau saya kan nggak bisa ngambil keputusan Bu. Ya awalnya kan ibu yang mau bawa Sirian, jadi nggak berani ngambil keputusan Bu. Ya karena nggak Gitu. tahu bakalnya gini. Karena saya kemarin juga, Rian kamu mau balik lagi ke Dinsos apa ngikut Mama? Karena Rian itu memang dia bilang nggak punya keluarga, hidupnya sendiri. Terus di Dinsos juga ibaratnya nggak punya keluarga, adanya di kantor Dinsos. Dia bilang mendingan ngikut Mama gitu. Soalnya juga nggak punya keluarga gitu dianya. Ya, emang nggak punya keluarga gitu. Ya udah kalau gitu mah Apa berarti itu juga. saya nanya ke Riannya aja sekarang. Riannya mau gimana? Kalau Soalnya keputusan saya
nggak bisa apa-apa. Saya udah infoin ke pimpinan kita yang ngikut ke ibu. Ya udah, ya udah, alhamdulillah kalau dia ngikut ke ibu gitu. Kan kalau ibu melepaskan begitu aja kan kita nggak berani ngeputusin. Ya kalau Gitu. sekarang iya, sekarang berarti saya nanya ke Riannya, dia pengennya gimana gitu. Soalnya kalau di sini saya khawatir bikin dosa Pak di sininya gitu kan. Jadi nanti Rian biar yang ngambil keputusan, toh Rian juga udah sehat, dia ngerti baik buruknya yang dia lakukan. Dia mau pulang kemana, kalau dia pulang mau sesuai dengan KTP-nya Rian, ya itu gimana Rian aja gitu. Iya Pak. Ya dia sebenarnya asli Cianjur Bu. Cianjur. Subang apa Cianjur ya? Subang kayaknya mah. Subang apa Cianjur? Ya nanti biar dianya ke Cianjur kali, kalau apa ke Subang kalau itu mah. Iya. Toh dia juga ibaratnya jalan sendiri pun dia bakal nyampe. Orang udah sehat ini tahu arah. Iya kan kemarin juga sama Pak Asep kan kita tanya gitu ke ibu. Ininya ke depannya gimana? Ya udah tenang sama saya mah. Kan ibu ngomong begitu sama saya. Iya. Tapi sekarang ibu nyerah. Ya bukan karena Gitu. nyerah, bukan karena itu Pak. Kalau umpamanya di sini dia kayak gitu kan bikin dosa Pak, gitu loh maksudnya. Bukannya nyerah. Makanya ya udah biar dianya ke Subang aja, ke ini aja gitu. Biar dia sendiri yang menentukan jalannya dia. Kalau gitu. Ya udah Pak. Yuk, assalamualaikum. Jadi saya dan mama adanya di stasiun ini, stasiun Parung Panjang. Jadi mama dan Rian tadi ke bawah ya, lewat depannya itu teman-teman, lewat depan sana. Jadi lewat depan sana ini teman-teman, jadi ke arah sini ya. Jadi mama saja yang berbicara dengan Rian ya. Kalau sama mama kan bisa lebih terbuka ya. Kalau sama saya nanti dia takut atau ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau sama mama bicara berdua dari hati ke hati kan lebih enak. Ini kejadian sudah beberapa kali ya. Yang bener-bener, tapi yang hari ini yang bener-bener kerekam video ya hari ini. Yang lain itu ya cuma sekilas kayak kelihatan langsung cepet-cepet kabur, cepet-cepet sembunyian ya. Jadi kalau ditanya nggak tahu gitu. Tapi yang bener-bener hari ini bener-bener ketangkap basah. Ya kalau tinggal di yayasan yang nggak bisa, walaupun dia bantu-bantu atau gimana ya, nggak bisa. Soalnya kan bakal benar-benar rusak nanti di yayasan. Perempuannya banyak, terus ODGJ cowoknya nggak ada yang berpikirannya yang lebih Rian. Jadi semuanya diancam Rian takut. Kalau diancam Rian, dimarahin Rian takut, suruh tiduran dia. Jadi gak bisa teman-teman. Mungkin saya nunggu mama agak lama ya, soalnya kan sambil nasihatin Rian juga. Dan Rian itu ditinggalkan juga ya di sini karena dekat dengan rumahnya dulu. Jadi dia di daerah Tangerang, di daerah sini tadi kita tanya-tanya sama security, ini daerah mana? Kita kan masih lihat KTP-nya ke security. Oh ini daerahnya di dekat sini.
ya, di daerah apa tadi namanya di sini, Parung Panjang ya teman-teman, dekat Parung Panjang. Jadi dia bisa cari tempat yang dulu. Lagi pula kan Rian bukan ODGJ yang benar-benar sakit ya, dia kan sudah sembuh ya, jadi bisa berpikir sendiri. Jadi biarkan dia memilih jalan hidupnya. Dia juga sudah tahu yang mana yang salah, mana yang benar, tapi masih dilakuin. Jadi ya harus ada konsekuensinya. Oke teman-teman, lanjut ke video berikutnya.